Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min واختلاف الليل وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ini, judul ini saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Ini kitabnya ini. Ini kitab kuno ini ya. Kitab Ibnu Katsir ditulisnya tahun 770 Hijriah. Tahun 770 Hijriah itu berarti tahun 1300 Masehi. Sekarang tahun 2000, kurang lebih 700 tahun yang lalu kitab ini ditulisnya. Kita entah di mana tuh 700 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penafsiran dari ayat
Al-Kahfi, Al-Baqarah dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idza qulna, dan ingatlah, qulna ketika kamu berkata, Allah berfirman lil malaikati kepada malaikat, usjudu, sujudlah kamu hai malaikat li Adam kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka semua malaikat itu sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jin, iblis itu termasuk bangsa jin. Papasaqa an amri rabbi, tapi bangsa jin, iblis itu bangsa jin. Tetapi iblis berbuat fasik, papasaqa. Fasik itu artinya berbuat durhaka. Dalam fikih, dalam kaidah fikhiyah, fasik itu kharaja an tariqil haqq, keluar dari bebenaran, gitu, salah. Jadi iblis teh salah jeung salah wae sifatna. An amrihi rabbihi, jadi menolak, menantang perintah Allah. Itu iblis. Surat Al-Kahfi ayat 50. Di kalangan jin, iblis itu disebut ablasa. Iblis itu bangsa jin. Kalangan jin itu manggil iblis ablasa atau ajajil. Di kalangan malaikat lebih hebat lagi. Iblis itu bukan malaikat, malaikat bukan iblis. Tetapi di kalangan malaikat, kok kenapa iblis itu dipanggil al-abid? Al-abid itu ahli ibadah. Iblis itu ar-raqi', ahli ruku. Kata malaikat manggil iblis, hei ar-raqi', hei ahli ruku, hei al-abid, hei ahli ibadah. Iblis itu ya, ini dipanggil sama malaikat. As-sajid, hei ahli sujud. At-ta'ah, hei ahli ta'ah. Al-mujtahid, hei ahli ijtihad. Az-zahidu, hei ahli zuhud. Zuhud itu tidak kemaruk dunia ya kalau kita. Kenapa begitu? Karena awalnya iblis itu adalah golongan jin yang paling soleh, paling dekat dengan Allah. Iblis itu. Iblis itu makhluk Allah yang paling dikasihi oleh Allah, paling disenangi, karena paling taat ibadahnya, rukunya dan semuanya. Makanya dibilang at-ta'ah, ahli taat. Pada awalnya iblis itu. Kita jelek terus ya ke iblis ya. Karena awalnya iblis itu adalah golongan jin, tapi jin yang paling soleh di kalangan jin. Karena dia ahli ibadah. Karena ahli ibadah, ahli taat, maka Allah menarik derajatnya. Dari bangsa jin, dia ditarik derajatnya, disamakan dengan derajat malaikat. Karena ahli ibadah, karena taatnya, karena solehnya jin itu. Jadi diserajatkan dengan malaikat. Malah jin itu spesialis oleh Allah ditunjuk sebagai Raisul Malaikah, pimpinan malaikat atau penasehat malaikat. Rais, bahasa Arabnya Rais itu ketua ya, itu pimpinan malaikat. Jadi iblis itu asalnya pemimpin malaikat, pimpinan dari para malaikat, karena saking ahli ibadahnya. Awalnya iblis bukan malaikat, hanya disederajatkan dengan malaikat. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya ilahiyah. Iblis dan jin diciptakan dari api yang panas, sama. Iblis diciptakan dari api yang panas, jin diciptakan dari api yang panas. Bukan kata saya ya, saya nggak tahu. Ini kata Ibnu Katsir, tafsirnya ya, kitabnya ini yang bilang. Jadi iblis itu golongan jin, sama-sama diciptakan dari api yang panas. Cuman bedanya, jin itu diciptakan dari kobaran-kobaran api yang menyala-nyala. Iblis. Jin dari
apa namanya, pantulan api di paling ujung, heheabna. Bedanya itu. Jadi kalau iblis diciptakan dari apinya yang berkobar-kobar, sunduk napisan. Tapi kalau jin itu diciptakan dari ujung apinya, letupan-letupannya, berbedanya. Tapi sama-sama. Jadi oleh karena itu iblis digolongkan kepada bangsa jin. Sedangkan bangsa jin itu wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Itu yang surat Al-Hijr ayat 27. Jadi iblis diciptakan dari jin diciptakan dari api ya. Sejauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Terang iblis dan malaikat. Malaikat diciptakan hanya untuk taat, sami'na wa ata'na. Enggak ada di dalam kamus malaikat itu membangkang atau menolak perintah Allah. Sama sekali. Malaikat apapun yang diperintah Allah pasti sami'na wa ata'na. Pada awalnya iblis juga begitu. Iblis diciptakan tapi tidak sami'na wa ata'na. Iblis diberi wewenang untuk memilih. Iblis bisa berbuat baik asalnya, tapi juga bisa berbuat jahat. Iblis bisa berbuat taat, iblis juga boleh berbuat mungkar, pilihan dia sendiri. Tapi setelah membangkang perintah Allah, iblis dilaknat dilaknat selamanya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena begitu Allah menciptakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, menciptakan Nabi Adam sebagai pimpinan khalifah di dunia. Lalu iblis berfirman, usjudu li Adama, sujudlah engkau hai malaikat kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat itu ikut sujud. Karena tadi tidak ada alasan untuk menolak kalau malaikat. Illa iblis. Nah si iblis ini mulai, yang tadinya taat, yang tadinya dekat dengan Allah, mulai dia berpikir, kenapa aku harus sujud pada Adam? Aku diciptakan dari api yang berkobar-kobar panas. Adam kan manusia, makhluk baru yang diciptakan dari tanah. Api berkobar-kobar ke angsa raya, bisa menerangi segala rupa. Tanah kan hanya dipijak saja seumur-umur. Maka api dengan tanah lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya daripada tanah. Kenapa saya harus menghormat? Jadi perintah sujud itu bukan perintah ibadah ya, tapi menghormat Adam, hormat. Malaikat, aku telah ciptakan Adam sebagai khalifah, sebagai pimpinan di muka bumi. Sok silahkan kamu sujud, artinya menghormat kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat itu sujud otomatis, kecuali satu, iblis. Padahal iblis pada waktu itu derajatnya sudah diangkat bersama-sama dengan malah jadi roisul malaikat. Tapi dia membangkang. Maka sejak itulah iblis dijatuhi hukum, dilaknat oleh Allah sampai kiamat. Jadi iblis tidak mati-mati sampai kiamat. Hidup terus. Iblis punya anak, tapi dia nggak kawin. Terjemahkan sendiri itu. Nggak punya anak, dia nggak kawin. Anaknya banyak itu. Ada yang anaknya tuh disimpan di tempat bidang perekonomian, di pasar-pasar, di kantor-kantor dan sebagainya. Anak iblis yang pertama tuh. Anak iblis yang kedua bagian pengairan, anak iblis yang ketiga bagian kehutanan, anak iblis yang kelima bagian kelautan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jika orang wayanya dibagi. Di masjid ya. Nggak ada iblis anaknya di masjid, nggak ada. Beda dengan jin. Kalau jin nikah ada upacara nikahnya. Malah dulu tahun 60-an lah. Waktu saya masih jadi santri Sukamiskin, kamar saya kan di Menara Sukamiskin. Saya pernah dilamar jin itu. Dulu kan ilmunya anak-anak santri itu begitu ya. Sekarang udah dibuang-buang lah ilmunya. Begitu.
Tapi enggak sampai ya. Jadi jin itu bedanya dengan iblis. Jin kawin, jin menikah, ada upacara nikahnya. Nanggap wayang segala rupa, kasar, bohong itu. Jin ada kawin, akad nikahnya ada upacara nikah. Jin itu berbedanya dengan iblis. Ayah kayak nuju di kalau sama. Jadi jin itu segolongan dengan iblis. Jin itu segolongan dengan iblis, sama-sama diciptakan dari jin diberi tugas untuk menjaga, mengisi alam raya. Allah tuh menciptakan langit, menciptakan bumi. Langit dipercayakan kepada malaikat. Bumi kepada siapa ini yang tanggung jawabnya? Oleh Allah diberi tanggung jawab mengurus bumi bangsa jin. Bangsa jin teh pekerjaannya pertama kali diberi tugas untuk mengurus alam raya bumi. Langit oleh malaikat urusnya. Nah, ada jin yang dipertugaskan untuk mengurus lautan. Ada jin yang ditugaskan untuk mengurus daratan, gunung-gunung dan sebagainya. Gitu. Jin itu seperti apa ya? Diberikan hak untuk berbuat baik, untuk berbuat jelek, untuk taat, untuk munkar. Oleh karena itu ada jin kafir, ada jin muslim. Maka ketika suatu saat, karena jin itu punya hati yang sama hampir dengan manusia gitu ya, segala rupa ya. Nah, jin penjaga laut ini menginginkan tanaman-tanaman yang ada di darat. Tapi dia tidak bisa, padahal dia tergiur. Jin yang di darat ingin makan ikan, kasarnya itu ya. Tapi dia tidak bisa karena ada yang menjaganya. Maka bertempurlah jin yang dipercayakan mengolah alam raya ini, perebut harta dunia. Sehingga bertempur, saling membunuh jin. Banyak saling memati. Nah, oleh karena itu, ataja'alu fiha mayufsidu fiha. Ketika Allah menciptakan manusia, protes malaikat, termasuk iblis. Pada waktu masih jadi ketuanya pimpinan malaikat, protes. Ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan sebuah makhluk yang lain daripada aku, bangsa malaikat gitu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Aku sehari-harinya hanya bertasbih, hanya berhamdalah, hanya memuji engkau, hanya taat kepadamu. Tapi pengalaman setelah engkau ciptakan jin, malah terjadi kekacauan, pembunuhan dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi. Jadi pengalaman itulah malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ataja'alu fiha mayufsidu fiha. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan satu makhluk mayufsidu fiha yang hanya bikin kerusakan saja di dunia. Mengocorkan darah ya. Sedangkan aku hanya bertasbih, kami semua bangsa malaikat hanya bertasbih. Jadi pengalaman itu ditanyakan. Kata Allah, sudahlah diam, aku lebih mengetahui daripadamu. Begitu. Nah, di situ mulailah iblis dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Maka diturunkan lagi lah iblis ke dunia dengan satu perjanjian, boleh aku dilaknat, tapi berikan umur panjang untuk selalu menggoda anak cucu yang telah engkau ciptakan, Adam dan lain sebagainya. Tuh, ya. Jadi iblis itu bangsa jin yang sama-sama diciptakan api, tapi berbeda langkahnya. Nah, jin berkelompok-kelompok. Ada jin muslim, ada kelompok jin kafir. Yang tadinya jin itu menghancurkannya segala alam ini. Jin yang diberi tugas untuk menjaga bumi, dia menyerang lautan, dia acak-acak lautan.
Jin yang dipercaya untuk menjaga lautan, dia datang ke bumi, diacak-acak itu bumi. Jadi bertempur antara jin penjaga lautan dan penjaga bumi. Hancur-hancuran. Maka turunlah malaikat dipimpin oleh setan oleh iblis pada waktu itu. Diberesan. Maka ada jin yang taluk, jin yang mengikuti perintah Allah melalui malaikat, didamaikan gitunya. Tapi ada jin yang basangkal, jin yang dibadami, yang menerima ya, arahan dari malaikat, jadilah dia jin muslim. Jin yang membangkang dari arahan malaikat, jadilah dia jin kafir. Jin itu berkelompok-kelompok. Jin kafir jeung jin kafir deui. Jin muslim jeung jin muslim deui. Enggak pernah tuh bersatu bersama-sama antara jin kafir dengan jin muslim. Begitu. Wa ana minas solihun wa mina duna dzalik kunna tara'iqa hidada. Itu dalilnya ya. Surat Al-Jin ayat 11. Wa ana minas solihin. Di antara kami ini ada yang soleh, ada yang benar, ada yang taat. Wa minna duna dzalik. Tapi di antara kami bangsa jin juga ada yang tidak taat, ada yang tidak soleh. Yang taat berarti jin yang tidak taat berarti jin kafir. Kunna taro iko kidada. Kami semua punya jalan sendiri-sendiri. Nggak bisa saya bersatu katanya. Jin kafir jeung jin kafir deui. Jin muslim jeung jin muslim deui. Kelompok-kelompok. Jin muslim tempat bermainnya yang utama di dalam masjid. Tempatnya jin kafir yang paling utama di tempat-tempat yang huni-huni, yang gelap-gelap, itu jin kafir. Jadi di masjid nggak ada jin kafir. Sebab jin kafir mau ke masjid, kadang mau azan, lompat. Dia nggak bisa masuk ke masjid itu, ya, dengan suara azan. Jadi suara azan itu mengusir jin, sehingga jin tidak bisa masuk ke masjid. Tapi jin muslim itu, kalau kita sholat berjamaah kita dengan jin muslim dan berjamaah dengan para malaikat. Jadi bukan hanya malaikat yang mendampingi kita ketika kita sholat berjamaah, tapi jin muslim juga ikut sholat. Begitu. Wa anna minal muslimun wa minal qasituna. Dari kalangan kami bangsa jin itu ada yang muslim, ada yang taat, wa minal qasituna, tapi dari kalangan kami juga ada yang menyimpang dari kebenaran. Jadi ada jin Islam, ada jin kafir. Al-Qur'an ini. Jadi kudu percaya, kalau nggak percaya kufur tuh. Harus syahadat deui. Bapak-bapak yang ngaji, lalu saya bacakan ini, mualnya cek bapak-bapak tah. Syahadat deui ayeuna. Sebab kufur jatuhnya. Ini Quran yang sangat dibaca ya. Saya kalau ngaji nggak pernah nggak baca Quran, nggak baca hadis, pasti Quran atau hadis. Dari mulainya sudah seberapa tahun di sini saya nggak pernah tuh ceramah yang pidato. Ini baca kitab aja ya. Pastinya itu. Paman aslama paulaika taharrau rasyada. Nah kami ini yang taat itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Dia sadar tuh jin. Jin aja sadar. Yang nggak sadar siapa kira-kira? Nah sekarang setan. Setan adalah roh jahat yang jauh dari rahmat Allah. Dan setan jauh dari kebenaran. Nggak ada tuh setan yang benar. Nggak ada tuh setan yang taat. Setan selalu mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Setan adalah roh jahat yang jauh dari rahmat Allah dan jauh dari kebenaran. Itu setan. Setan juga adalah makhluk Allah yang pekerjaannya hanya membisiki kegoreng patutan.
Kejelekan segala macam rupa kejelekan dibisikkan tuh oleh setan ke dalam hati manusia. Ya. Jadi setan itu pembisik yang tersembunyi yang menyesatkan manusia atas izin Allah. Setan nggak bisa kalau nggak diizinkan oleh Allah. Kenapa Allah itu mengizinkan setan menggoda kita? Karena Allah ingin menguji kita. Jadi Allah menguji manusia itu lewat setan. Nggak lewat malaikat, nggak lewat iblis, lewat setan. Kalau malaikat punya jasad, ya kan? Malaikat Jibril berapa kali bertemu dengan Nabi Muhammad, ya? Ada jasadnya. Iblis ada jasadnya. Tuh. Setan nggak punya jasad. Setan nggak punya waruga. Oleh karena itu setan dalam bahasa aslinya dalam kitab disebut al-hawa. Setan itu namanya dalam kitab-kitab disebut al-hawa. Al-hawa kita biasa hawa nafsu. Setan. Jadi nggak ada bungkelekanana setan itu. Sifat, jadi sifat yang selalu membisiki yuwas wisu pi sudurin nas nu kecewas kecuis dina hate. Nah bentuknya kecewas cuis, lonjong apa bulat apa mah? Nggak ada kan bentuk. Jadi sifat setan, bukan wujud, nggak ada wujudnya setan. Yuwas wisu pi sudurin nas nu kecewas kecuis saja. Di dalam hati manusia tempatnya. Inama ya'muru bisu'i wal fahsya. Setan itu pekerjaannya hanya memerintahkan bisu'i kejahatan, wal fahsya dan kekejian. Al-Baqarah 169. Hina diri manusia itu bersemayam setan yang selalu membawa manusia kepada kejahatan dan selalu menggiring manusia kepada perbuatan yang keji. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kata Allah, setan itu kami jadikan likulli nabiyyin, setiap nabi aduwan, jadi musuh. Setan teh musuhna para nabi. Di dalamnya juga berikut umat-umat para nabi. Jadi manusia jadi setan itu adalah musuhnya manusia. Aduan sayatinal insi wal jinni. Setan itu hawa. Begitu dia mau menggoda manusia, dia pinjam tuh tubuh manusia atau dia pinjam tubuh jin. Sayatinal insi wal jinni. Begitu dia mau membawa manusia ke arah yang jahat, tiba-tiba datang. Kita lagi duduk, datang tuh teman yang udah lama nggak pernah ketemu, ngomong, diajar dibawa, gitu diajak, teparuguh gitu kan. Setan itu dalam bentuk manusia, atau setan dalam bentuk jin. Gak ada setan dalam bentuk dirinya sendiri. Yang mana setan itu bulat, lonjong, gepeng atau enggak. Jadi setan tidak berjasad. Karena dia sifat. Dia berjasad pada diri manusia. Jasadnya setan berupa apa? Berupa kejahatan. Pada diri jin berupa apa? Berupa janji-janji palsu. Setan itu wujudnya bisa seperti jin, wujudnya bisa seperti loloba nama seperti manusia. Hayang teuing ya, nafsu. Ya, hayang teuing itu nafsu. Siapa yang ngomong hayang teuing? Kita. Kenapa kita ngomong hayang teuing? Sabab dada kita, hati kita ada jin di situ. Jin narik mulut orang, hayang teuing. Teu boga duit mengeluh. Setan tuh. Wujud setan.
yang ada pada diri kita. Tuh. Kakaraknya adzan engke deui lah masih kena aya waktu setan. Kemanapun kita berada, pergi, dimanapun kita berada, pada waktu senang, kita menyenangi sesuatu bersama-sama dengan pada waktu kita susah, dimanapun kita berada, sedang apapun kita sama-sama susah, dibarengi ku setan. Tertawa terbahak-bahak, wujud daripada setan yang ada di dalam dada kita, dalam hati kita. Itu. Makanya setan disebut hawa, yang bisa masuk ke dalam jirim iblis. Setan itu bisa masuk ke dalam jirim jin. Setan juga bisa masuk ke dalam jirim manusia. Loloban mah ke manusia, apet ya setan kalau di manusia. Ketika setan masuk ke dalam wujud iblis, nah pada waktu itulah ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu itu malaikat ya. Aba wastakbaro, setan menolak perintah Allah. Wastakbaro karena dia takabur, sombong. Itu berarti setan masuk ke wujud iblis, sehingga iblis aba, menolak perintah Allah untuk sujud, wastakbaro, dan sombong, takabur. Itu berarti setan masuk ke dalam wujud iblis. Lalu setelah dikutuk, iblis masih bebas. Iblis bisa naik ke langit loh. Ke Sidratul Muntaha ada pohon buah yang jatuh, dilihat. Oh, ini ketua DKM meninggalnya tanggal sekian, jam sekian. Nyahon iblis itu. Karena buahnya sudah jatuh. Diperintah anak buah iblis datang itu, ganggu, dia sedang sakaratul maut. DKM. Tapi DKM siapa aja gitu ya, enggak. Bukan ketuanya. Atau siapalah gitu. Itu iblis itu diberikan keistimewaan. Nah, jadi setan masuk ke dalam wujud iblis, mengganggu iblis dia, bukan kemauan iblisnya sendiri. Karena dasarnya iblis mau jahat, masuk lagi di bantuan ku setan. Maka jadilah dia menolak, aba wastakbaro. Masuk ke surga itu setan. Ada iblis. Iblis ingin mengganggu Nabi Adam. Lalu setan membisiki iblis, bejakeun wae. Gusti Allah teh melarang Adam makan buah kholdi. Padahal mah kalau manehna Adam itu makan buah kholdi, Adam akan berubah dari bangsa manusia menjadi malaikat, naik predikatnya. Kalau makan buah kholdi. Kenapa dilarang? Karena Allah tidak mau Adam jadi malaikat. Malaikat tergiur. Adam tergiur tuh oleh bujuk rayu setan yang ada di dalam tubuh iblis. Maka dimakanlah kholdi, buah kholdi. Padahal sebaliknya itu. Jadi lamun iblis datang berem padahal bodas. Bodas padahal berem. Benar padahal salah. Salah padahal benar. Lamun benar merugikan jadi salah. Lamun salah menguntungkan jadi benar. Ya peraturan anak dilarang. Rugi rubah wae menang. Itu itu yang kemasukan setan. Di mana eta ayana? Hah? Oh, gitu. Itu rubah we undang-undangnya, rubah we pasalna. Bener, tapi lamun dilaksanakan rugi. Iya salah, tapi lamun dilaksanakan untung. Manusia teh hayang untung, rubah we nu salah jadi bener, nu bener jadi salah. Lain cek saya cek Al-Qur'an ieu teh. Geus di ditu. Jadi hidup itu berputaran dari dinya ka dinya deui, balik deui ka dinya. Baheula memeh urang jin heula nu ngaruksak tatangkalan teh. Ditebangan, dituaran, batuna dicabutan segala lautna di jadi we pulau-pulau. Tadinya mah laut terbebas itu. Jadi aja pulau-pulau itu. Pulau kecil ya.
pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil. Tadi nampak kan lautan dan langit, daratan. Sekarang mah daratan ada di karena jin itu permainan. Tuh begitu ya. Jin peperangan saling bunuh, saling kafir, saling ada jin kafir, ada saling membunuh. Itu berarti setan sedang menguasai jirim jin. Manusia nafs dalam bahasa Arab, nafs namanya manusia. Tapi kita jadi bahasa Indonesia nafs itu nafsu. Jadi disatukan antara hawa jeung nafsu. Hawa nafsu. Padahal beda hawa nafsu. Hawa setannya, nafsu itu keinginan setannya. Jadi hawa nafsu yang ada pada diri kita eta ngagugu karena kahayang. Jawab sendiri itu. Apa lainnya? Bari orang resepnya ngagugu hawa nafsu. Hawa teh setan, nafsu itu hawa nafsu keinginan hawa nafsu aya di saha? Jadi manusia ya. Jadi manusia yang ngagugu hawa nafsu berarti keur ngagugu. Jawab sendirinya. Setan oge bisa ngajirin dina binatang. Tuh komplit setan mah bisa masuk ke binatang, bisa karena jin, bisa karena manusia, bisa karena iblis, bisa karena binatang we. Setan teh bisa mempengaruhi. Coba orang nu teu nyaho naon aya istilah apa namanya? Ratu ul. Nah, ular punya ratu ular. Eta berarti setan keur mempengaruhi ular, binatang, masuk dia. Jadi disembah. Setan mengrupa ratu ular, disembah ratu ular. Ya, gitu. Ada 9 naga. Konglomerat 9 naga. Setan keur masuk na diri na jadi we tercipta 9 naga. Konglomerat tah. Jadi hawa nafsu setan terasup tah karena hatena konglomerat disebut sebagai 9 naga. Ada lagi istilah orang setan masuk karena dunia binatang disebut we babi. Geus nyaho padahal orang tanya. Geus nyaho Bu. Nah, tong ngaji lah dia geus nyaho. Manusia diciptakan teh makhluk Allah yang mempunyai ilmu. Teu bodoh manusia. Teu kudu sakola nyaho, yan itu alus, yang ieu teh gor nyahon. Teu kudu kuliah, teu kudu masaran. Saya masanten 10 tahun, kuliah 7 tahunnya sampai S2. Capek. Padahal ngan saukur neangan ieu alus, ieu gor, ieu ulah, ieu kudu. Padahal mah teu kudu sakola ge tiba heula. Pasti ieu teh goreng nyaho, ieu teh ieu teh ulah, ieu teh kudu. Tuh. Salah orang teh. Saya lah gitu. Capek-capek ya. Gara hawa itu. Nah, berarti iblis, jin, setan eta 3 bersaudara yang selalu menyertai manusia. Keur naon we urang? Keur bungah jeung setan, keur susah-susah di barengan ku keur boga duit bareng-barengan jeung setan, keur teu boga duit oge sarua bareng jeung setan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.